terlambat? Iya, Bu. Datang terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Pino, berbuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Ya baik, Pino kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu. Pino sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Pino sering datang terlambat? Saya datang terlambat karena bangunnya kesiangan, Bu. Semalam saya main HP sampai larut malam. Begitu, baiklah. Oh, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Iya. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Iya, disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu, karena dapat membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu dan tidak terlambat lagi di datang sekolah. Iya betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya memang sering datang terlambat. Mohon maaf sayang, Bu, karena sudah sering datang terlambat. Iya, Pino, sikap yang sangat baik telah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP lagi sampai larut malam supaya bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat lagi datang sekolah. Ya baik Pino, kamu telah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu masuk ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Fitrianis, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dari ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Sago, yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 11 Sago yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara sosialisasi tentang budaya positif yang saya laksanakan sebagai calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya tampilkan di depan mengenai budaya positif, kira-kira apa yang tergambar atau terbayangkan oleh Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif ini? Bu, Ya, Bu Altina, ada rasa amannya, Bu. oh ya, rasa aman. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Gotong royong, Bu. Gotong royong, Ibu Ria, Tentram, Bu. tentram. Banyak pihak tuh sopan. Iya, bagus sekali Bu Reni. Kebersamaan. Iya Bu Lydia, kebersamaan. Wah, itu adalah tentang budaya positif. Yang mana budaya positif ini hendaknya dapat kita wujudkan di lingkungan sekolah kita. Seperti kita memberikan rasa aman, nyaman, untuk suasana yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita. Baik di lingkungan sekitar sekolah
musola kita maupun di dalam kelas kita. Seperti yang telah saya tampilkan di depan, konsep inti mengenai budaya positif yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Melalui perubahan paradigma belajar ini nanti akan terwujudlah sebuah disiplin positif tadi, yang mana rasa aman dan nyaman tadi akan muncul di lingkungan kita maupun di kelas kita. Kemudian dari perubahan paradigma belajar juga nanti ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak? Ada nilai kebajikan ini kita dapat menilai melalui kebutuhan dasar manusia. Tentu kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Kalau seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka nanti akan ada penyimpangan atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya contohnya, ya Ibu, anak kita di kelas, kira-kira kebutuhan dasarnya kalau tidak terpenuhi, apa yang mereka lakukan di dalam kelas? Ada salah satu misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi di dalam kelas? Bu, Ya. meribut Bu. Iya, bisa jadi seperti yang Ibu Alvina katakan, meribut. Tentu salah satunya ada faktor penyebabnya. Mungkin saja dia meribut itu ada kebutuhan dasarnya dari pagi datang ke sekolah yang tidak terpenuhi. Mungkin saja misalnya pagi dia tidak sarapan, kemudian atau kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tuanya di rumah, sehingga dia nanti di dalam kelas akan mencari perhatian atau sikap yang dilakukan itu keluar dari nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, jadi setiap anak itu tidak selalu tidak bisa dikatakan anak itu jahat atau nakal, ya kan? Karena anak itu pada dasarnya hanya butuh perhatian, sama halnya seperti kita. Mungkin kalau kita Ibu datang ke sekolah untuk mengajar, mungkin lupa bawa uang. Kalau nado begitu aja kira Bu, lusuh apa Bu? Tentu kita resah dan gelisah, ya kan Pak? Ya, betul. Ya, mungkin Bapak lebih memilih ketinggalan uang atau HP? Lebih memilih ketinggalan HP. Ketinggalan HP. Berarti mana kebutuhan Bapak yang paling pokok yang ingin Bapak penuhi itu? Uang lah. Berarti kalau Bapak itu kebutuhannya uang. Kalau Bapak tidak punya uang, mungkin di sekolah akan jadi resah karena tidak dapat membeli atau membeli kebutuhan untuk sarapan. Bapak bagi-bagi siapa majalah kan? Kalau ada duit HP juga diseli. Iya. Kalau Ibu mungkin mana yang Ibu pilih? Ketinggalan HP apa ketinggalan uang Ibu? Tidak kedua-duanya. Itu tergantung kebutuhan. Berarti Ibu kebutuhan mungkin Ibu Salma sudah terpenuhi semua rasanya kebutuhannya. Jadi walaupun HP dan uangnya ketinggalan, beliau merasa cukup. Berarti telah merasa nyaman. Tapi tidak dengan ada diri kita. Kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: akan kasih sayang, keselamatan, ya kan? Jadi kalau anak kita kurang kasih sayang di rumah dari orang tuanya, maka di sekolah pun dia akan mencari perhatian dari kita. Maka akan terlihat seolah-olah dia menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada posisi kontrol guru ini itu ada 5, yang mana yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi kontrol ini saya memberikan contoh sebuah kasus. Misalnya ada anak kita saat upacara bendera tidak lengkap atributnya. Misalnya contohnya pertama, kita menghukumnya di depan tiang bendera dengan tomat bendera. Kira itu posisi kontrol apa yang telah kita pakai? Penghukum. Iya, sebagai penghukum. Kira contoh lainnya sebagai penghukum apa kira yang pernah mungkin Ibu lakukan atau berikan kepada anak-anak kita? Mencabut rumput Bu. Mencabut rumput. Ambil sampah.
itu contoh tersebut sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang apa itu? Penghukum. Berarti kita menghukum anak karena dia tidak memiliki seragam atau seragam yang lengkap. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua misalnya untuk yang kedua misalnya ibu menanyakan berapa kali kamu sudah diberitahu karena dia tadi tidak seragam yang lengkap, kita bicara ibu sudah berapa kali memberitahu kamu, sudah berapa kali kamu melanggar, nah, gitu kan, kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Kira itu kalau contoh pertanyaan seperti itu posisi kita sebagai apa itu? Pembuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah karena kata-kata kita tadi dia menjadi merasa bersalah. Oh ternyata ibu ini sudah sering mengingatkan saya, tapi saya selalu saja melanggar. Berarti posisi kontrol kita di sini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk yang ketiga, ayo dong ikut, misalnya kan ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Nah, kalau seperti itu nada bicara kita sebagai teman. Berarti kita mengakrabkan diri kepada anak kita dengan bahasa layaknya kita sebagai seorang teman. Kemudian lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya? Nah, kalau itu sebagai apa kita? Ya, sebagai pemantau. Kita memberitahu dia kalau melanggar, ini berarti kita berposisi sebagai pemantau. Untuk yang terakhir itu, Bapak Ibu mungkin pernah menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, mungkin sering kita menanyakan seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Kalau seperti itu berarti posisi kita sebagai apa itu Bapak Ibu? Sebagai manajer. Berarti kalau kita sebagai manajer posisinya kita menanyakan dulu, kita validasi dulu tindakannya, kemudian kita tanyakan tentang keyakinannya. Makanya berhubungan tadi dengan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita telah membuat keyakinan kelas. Misalnya seperti yang telah saya coba lakukan yaitu di kelas 4, anak saya terlambat datang ke sekolah itu bukan hanya sekali, tapi telah berkali-kali. Kemudian saya mencari menyelesaikan permasalahannya melalui segitiga restitusi. Nah, memposisikan diri saya sebagai posisi manajer, ya kan? Nah, dengan posisi manajer saya selesaikan melalui segitiga restitusi. Pertama kita validasi dulu tindakan tadi, kenapa dia terlambat, tentu ada alasannya. Kemudian kita selesaikan keyakinannya, apakah perbuatan yang dilakukannya itu melanggar keyakinan kelas. Kalau benar, keyakinan mana yang telah dia langgar dengan terlambat datang ke kelas. Kemudian anak saya juga menjawab bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Dengan demikian dia berjanji dia mengetahui kesalahannya, meminta maaf dan tidak akan mengulanginya kembali. Karena dia merasa dengan penyelesaian segitiga restitusi itu dia merasa senang karena dapat mengetahui kesalahannya, bahwa yang dia lakukan itu salah dan akan memperbaikinya, dan kita pun tidak menghukum anak tersebut. Jadi sebaiknya posisi kita sebagai guru yaitu dapat disisikan sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya. Sekarang kita coba kuis yaitu tentang posisi kontrol. Apakah aku? Saya memberikan pertanyaan kepada Ibu. Mungkin Ibu nanti bisa menjawab kira-kira posisi kontrol mana yang saya contohkan. Misalnya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, Bu. Iya, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Membuat rasa bersalah juga, Bu. Iya, masih membuat rasa bersalah. Kemudian, itu berarti Bapak Ibu sudah paham bagaimana posisi kontrol tadi. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas kita harus bersifat abstrak yang pertama. Kemudian berupaya penyataannya secara
Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, kita tanyakan saja kepada anak apa kira-kira yang dia mau, cukup sedikit tapi gampang diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, tentu saja sesuaikan dengan kelas kita masing-masing, karena nanti yang akan melaksanakan keyakinan tersebut adalah siswa kita yang ada di dalam kelas. Kemudian semua warga sekolah bolehlah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian pada segitiga restitusi ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan anak kita yang bermasalah, itu kan anak-anak itu bermasalah pasti ada penyebabnya. Berdasarkan tadi itu tentu saja kita lihat pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita tidak bisa menjudge anak itu langsung, anak ini nakal, ini pemalas, ini susah diatur atau bagaimana. Tapi kita telusuri dulu, mungkin saja kebutuhan dasarnya tadi itu ada yang tidak terpenuhi. Jadi kalau anak kita bermasalah, sebanyak kita selesaikan dengan segitiga restitusi, dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Mungkin selama ini kita menggunakan yang banyak itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman mungkin ada sekali-kali, jarang ya. Tapi untuk kedepannya kita berharap dengan adanya sosialisasi budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya termasuk saya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena rasanya kalau pemberian hukuman itu sepertinya kalau sekarang sudah tidak bisa lagi ya Bu ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa memberikan pengajaran kepada anak didik kita sesuai dengan kodratnya, ya, kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah sesuai juga dengan kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer, hanya pamong tadi, itu sebagai manajer, ini posisi kontrol kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, yang menuntun, jadi kita adalah menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita adalah menuntun ke arah yang lebih baik, sehingga terciptalah budaya positif di SDN 11 Sago. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Leni Fitrianis yang telah memberikan sosialisasi tentang budaya positif, yang mana yang dapat kami ambil tadi yaitu tentang 5 posisi kontrol manajer sebagai pendidik. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leni Fitrianis, CGP Angkatan 10, yang telah memberikan sosialisasi tentang budaya positif di SD Negeri 11 Sago. Dari sosialisasi tadi tentang budaya positif, saya dapat memahami bahwa budaya positif harus dapat diterapkan di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing melalui keyakinan kelas. Dan kita juga dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga. Saya ucapkan kepada Ibu Leni Fitrianis, CGP dari SD 11 Sago, Angkatan 10, yang telah memberikan sosialisasi tentang budaya positif.
Di sini saya bisa mengambil kesimpulan yaitu tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini yaitu kebutuhan dasar dari anak. Bila kebutuhan anak itu tidak terpenuhi, maka anak cenderung bersikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itulah yang kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih kepada Ibu Leni yang telah memberikan ilmu kepada kita di SD 11 Sago ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.